Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momonogatari no Aru Kikata, chapter 46 sampai chapter 47. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang tak percaya jika Flamia berhasil menangkap monster perairan ganas demi Hinata. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Ketika Flamia mendengar perkataan Suna tentang kontribusi Testarossa, Carrera, dan Ultima yang luar biasa itu, Flamia pun sangat kagum dengan mereka bertiga. Flamia berkata, "Jadi kalian memang berkontribusi besar di perang kali ini ya. Kalian sungguh luar biasa. Kalau begitu, gaji kalian pasti akan naik." Hah? Gaji katamu? Testarossa, Carrera, dan Ultima itu pun menatap Flamia. Kalian tahu apa itu uang kan? Kalian bisa mendapatkan uang berdasarkan pekerjaan. Dengan begitu, kalian bisa membeli sesuatu yang kalian inginkan dengan uang itu. Namun sepertinya, mereka bertiga sama sekali tak tertarik dengan uang. Ultima berkata, "Kami tak butuh uang, kami hanya ingin membalas budi pada Rimuru sama." Flamia yang mendengar itu pun mulai kena mental. Flamia merasa jika dirinya ini lebih serakah dari iblis. Suna saat itu juga berkata, "Nanti akan diadakan perayaan secara resmi. Kurasa saat itu akan ada keputusan pemberian penghargaan." Namun di satu sisi, Testarossa mengatakan jika penghargaan atau sebagainya sama sekali tak berarti untuk kami. Tapi ada satu hal yang membuatku tertarik. Testarossa kemudian bertanya pada Flamia, "Flamia, apakah kau tahu informasi tentang kota manusia?" Flamia menjawab bahwa dirinya juga berteman dengan manusia semenjak merantau dahulu. Testarossa yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali Flamia, kalau begitu aku akan berkonsultasi pada Rimuru sama, dan maukah kau menemani kami di kesempatan itu?" Flamia yang mendengar itu pun langsung teriak histeris, "Aku menolak, ini adalah tanggung jawab besar yang tak mungkin bisa aku ambil, tolong maafkan aku." Namun Testarossa bertanya sekali lagi sambil menatap Flamia, "Flamia Dono, kau mau menemani kami di kesempatan kali ini kan?" Flamia yang melihat tatapan Testarossa itu pun merasakan aura yang mencekam dari Testarossa. Flamia pun gemetar ketakutan. Flamia sebenarnya ingin lari, tapi Flamia merasa ia tak mungkin bisa lari dari iblis. Dan setelah beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Hinata Sakaguchi yang menemui Rimuru sama di kantornya. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba Hinata bertanya, "Kenapa di dapur kok gak ada susinya Rimuru?" Rimuru yang mendengar itu pun tak mengerti apa yang dimaksud Hinata. Mungkinkah Hinata lagi ngidam? Karena Rimuru saat itu masih bingung dengan apa yang dikatakan Hinata, Hinata pun langsung pergi. Rimuru bergumam, "Mungkinkah Hinata ingin aku membuatkan sushi untuknya?" Setelah itu, Rimuru pun pergi memanggil Miyoromel dan Flamia. Setelah Miyoromel dan Flamia tiba di kantor Rimuru, Rimuru ingin mengutarakan satu permintaannya kepada mereka. Tapi di satu sisi, Flamia dan Miyoromel yang tiba-tiba dipanggil itu pun merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Dan setelah itu, Rimuru kemudian mengatakan permintaannya yang ingin membuat sushi untuk Hinata yang lagi ngidam. Untuk membuat sushi, dibutuhkan ikan segar yang bernama Sperotoro. Rimuru meminta mereka untuk menyiapkan ikan Sperotoro tersebut. Flamia bergumam, "Sudah kuduga, pasti ada masalah lagi." Miyoromel berkata, "Sepertinya ada kendala Rimuru sama. Membeli bahan masakan langka seperti itu sepertinya cukup sulit." Karena tak mungkin untuk membelinya, Rimuru kemudian menyuruh Flamia untuk mengumpulkan data ke lautan dan mencari ikan Sperotoro di laut. Flamia yang mendengar itu pun langsung teriak histeris, "Kumohon Rimuru sama, berhentilah menganggap semua hal sebagai pengumpulan data." Di satu sisi, Miyoromel yang bebas dari tugasnya itu pun langsung menyemangati Flamia. Flamia yang terlihat sedih itu pun terpaksa menerima permintaan Rimuru sama tersebut. Flamia berkata,
Aku berangkat Rimuru sama. Dan segera setelah itu, Flamia langsung pergi ke laut bersama Midley dan Gupta. Midley berkata, "Aku merasa terhormat bisa menemanimu di perburuan kali ini, Flamia. Spertoro yang kau cari adalah binatang iblis kelas A yang sangat buas. Tanganku sudah gatal untuk menguji kemampuanku." Flamia saat itu sangat bersyukur karena mendapat bantuan dari Midley sama. Tapi di samping itu, Midley sangat kagum dengan mesin terbang yang dikembangkan di Tempest. Berkat mesin terbang itu, mereka bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh ini dengan cukup cepat. Flamia berkata, "Kaijin sama bilang jika mesin itu bernama pesawat terbang. Karena kebetulan Kaijin sama ingin latihan terbang, ia pun memutuskan untuk mengantar kita ke sini." Midley saat itu juga mengatakan jika di tengah laut ini banyak sekali monster buas yang merajalela di sini. Flamia yang mendengar itu pun langsung ketakutan. "Heh, monster buas? Kita akan selamatkan?" Gupta dengan gaya anak pantainya itu pun mendekat dan berkata, "Semuanya pasti akan baik-baik saja, serahkan semuanya pada anak laut ini." Namun Flamia mengabaikan Gupta dan masih mencemaskan hal ini. Midley berkata, "Kita juga punya persenjataan dari Rimuru sama, jadi kurasa tak masalah, Flamia." Gupta yang terus-terusan diabaikan itu pun sangat kesal dan marah-marah. Segera setelah itu, mereka pun langsung memancing ikan tersebut. Sambil menunggu umpannya dimakan ikan, mereka pun bersantai sambil menikmati pemandangan. Midley saat itu juga bertanya, apa yang namanya sushi juga disajikan di Tempest? Dan tiba-tiba, pancing milik Gupta terlihat bergerak-gerak seolah umpannya dimakan ikan. Gupta yang melihat itu pun langsung mengangkat pancingnya sambil berkata, "Hore, sebentar lagi kita akan makan sushi." Namun betapa mengejutkannya, bukannya ikan yang didapat, tapi malah rumput laut yang didapat. Gupta berkata, "Hah? Apa-apaan ini?" Flamia berkata, "Memancing di laut ternyata susah juga ya." Midley bertanya, "Apa kau belum pernah memancing, Flamia?" Flamia pun tersenyum dan menjawab, "Aku memang belum pernah memancing, tapi aku pernah menjadi umpan pancing di danau." Midley yang mendengar Flamia itu pun bingung tak mengerti. Dan tiba-tiba, pancing milik Flamia bergerak-gerak dengan sangat kuat. Midley yang melihat itu pun merasa jika ini pasti adalah ikan Spertoro. Midley berkata, "Tarik pancingnya, Flamia." Flamia pun mencoba menarik pancingnya dengan sekuat tenaga. Ini bahkan membuat Flamia sangat kewalahan. Namun karena saat itu kaki Flamia terpleset, Flamia pun sampai tertarik pancingannya dan terjebur ke laut. Gupta dan Midley yang melihat itu pun sangat histeris dan berteriak, "Flamia!" Midley yang merasa bersalah itu berkata, "Aku ceroboh, kalau begini aku harus menyelam untuk menyelamatkan Flamia." Namun saat itu Gupta melihat jika Flamia sepertinya baik-baik saja. Di sana terlihat ikan yang dipancing Flamia terbang ke udara. Dan betapa mengejutkannya, Flamia saat itu sedang menunggangi monster ikan tersebut. Midley yang melihat itu pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Midley pun sampai melongo. Flamia yang berada di atas punggung ikan itu kemudian mematahkan sirip monster ikan itu dan menggiringnya ke kapal. Setelah dekat dengan kapal, Flamia langsung menendang ikan itu ke arah Midley sama. Flamia berkata, "Tangkap ini, Midley sama." Midley pun tersenyum dan menjawab, "Serahkan saja kepadaku." Midley saat itu langsung mengepalkan tinjunya untuk menumbangkan ikan tersebut. Yang akhirnya, ikan itu pun berhasil ditumbangkan. Setelah misi mereka selesai, mereka pun kembali ke Tempest dan mulai membuat sushi untuk Hinata. Hinata yang memakan sushi itu pun tersenyum manis. Hinata berkata pada Rimuru, "Maaf karena sudah memaksamu melakukan ini, Rimuru." Hinata juga berterima kasih pada Flamia. Karena ada bekas nasi yang menempel di pipi Flamia, Hinata saat itu mengusap pipi Flamia. Flamia pun tersenyum bahagia. Di satu sisi, Midley saat itu juga sangat menikmati sup dan sushi hasil tangkapannya. Rimuru pun berterima kasih kepada Midley karena sudah membantu menangkap ikan tersebut. Midley menjawab, "Tak masalah Rimuru sama, silakan hubungi saja aku kapanpun jika Anda perlu bantuan." Midley juga mengatakan jika Flamia lah yang menangkap monster ikan tersebut.
Rimuru yang mendengar itu pun sangat heran dan bertanya-tanya, apakah Flamia benar-benar yang menangkapnya? Rimuru merasa mungkin Flamia mendapatkan pengalaman di kebun binatang Tempest sebelumnya. Dan akhirnya, misi mengabulkan permintaan Hinata yang lagi ngidam telah sukses. Dan bagaimanakah keseruan yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.